Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seva Ajeng Saat Putri, NIM 0427575516. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Sorong. Di sini saya akan mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 1 dari mata kuliah Capstone Project. Kali ini saya akan mewakili rekan-rekan saya untuk mewawancarai salah satu pelaku bisnis UMKM yang berada di sekitar rumah saya. Wawancara saya ini akan bertumpu pada tema proposal kami yang berjudul Efektivitas Platform E-commerce dalam Perkembangan Perdagangan Modern di kalangan pelaku bisnis lokal UMKM. Baik, Bapak Ibu dosen sekalian, video ini akan saya lanjut setelah saya sampai pada pelaku UMKM yang sudah saya tuju. Sekian dan terima kasih. Selamat malam Mbak, perkenalkan nama saya Seva dari UT Sorong. Dengan Mbak siapa? Putri. Oh ya, boleh minta waktunya sebentar Mbak untuk melaksanakan wawancara? Boleh. Mbak, bisa dijelaskan jenis usaha apa yang Mbak sedang jalankan saat ini? Saya usaha bakery sih, lebih utamanya kue kering. Oh, kue kering ya Mbak ya? Iya. Kira-kira sudah berapa lama Mbak Putri jualan ini? Sejak tahun 2020 saya menjalankan. Berarti 5 tahun ya, sudah berjalan 5 tahun ya Mbak ya? Iya benar. Kalau boleh tahu Mbak, maaf ya sebelumnya, berapa sih kira-kira pelanggan yang mampir di sini per harinya? Kalau rame ya bisa 20 sampai 30 orang. Kalau sepi karena hujan itu kan biasanya mungkin sekitar 15 gitu bisa di bawahnya. Kira-kira itu apa Mbak yang dibeli, kue kering kah atau kue basah? Bisa Campur mix sih, ya, campur ya. Bisa kadang kue kering, kadang kue basah. Tergantung. Tapi lebih seringnya kemana Mbak? Kue kering sih. Kue kering. Iya, untuk cemilan-cemilan kan. Untuk hari-hari mereka kalau pengen ngemil atau apa lebih kering. Terus, maaf sebelumnya Kak Putri sudah pernah dengar tentang e-commerce? Pernah dengar, cuman nggak tahu tuh jalan alurnya kayak gimana. Apa alasan utama Kak Putri untuk memilih jualan ini sebagai jualan online aja lah? Eh, karena bisanya seperti ini. Terus banyak waktu luang juga kan daripada nganggur, jadi makanya aku usaha. Kalau boleh tahu kendala apa aja yang Kak Putri rasakan saat berjualan offline ini Kak Putri? Kalau hujan jadi sepi pembeli, jadi ya orang jadi kayak malas keluar rumah kan, jadi akhirnya ini bingung untuk bayar sewa kalau misalnya sepi karena hujan. Oke, lanjut ya Kak Putri. Apakah Kak Putri pernah ikut pelatihan tentang e-commerce gitu Kak Putri? Belum pernah sama sekali, tapi kalau ada pengen ikut. Pengen ikut ya. Iya. Oke Kak Putri, kita lanjut ya. Tadi ada kendala orang beli. Oke, apa harapan Kak Putri nih mengenai e-commerce di masa kita yang sekarang ini atau di masa kita yang akan mendatang? Saya berharap para pelaku UMKM seperti saya ini bisa berjualan secara online. Hitung-hitung bisa menghemat kita untuk membayar mencari penyewa sewa. Dan bisa berjualan tanpa harus melihat cuaca. Ya karena kan kebetulan kalau hujan memang jarang ada pembeli ya. Pembeli Iya. jadi takut keluar rumah. Males keluar rumah Ya, tepatnya. benar-benar. Kemudian Kak Putri boleh tahu nggak platform apa aja yang sudah Kakak gunakan untuk berjualan ini? Kalau saya memposting foto jualan saya lewat via WhatsApp. Karena kalau ada yang beli tinggal saya kemas, terus saya tinggal nyuruh pembeli ambil pesanan di lapak ini. Iya. Berarti bisa dibilang para pembelinya itu rekan-rekan aja ya, rekan-rekan Iya. yang dikenal dekat. Iya, hanya sekeliling sini. Kita lanjut ya Kak Putri. Iya. Kira-kira apa harapan atau keinginan Kak Putri jika Kak Putri punya kesempatan nih menjual bakery kakak, kue kering kakak lewat e-commerce, misalnya e-commerce Shopee aja deh. Jika saya diberi kesempatan bisa menggunakan e-commerce ini, ya harapan saya bisa dikenal oleh masyarakat Indonesia. Produknya ya. Terutama warga Papua, Oh iya. khususnya masyarakat Papua dan Masyarakat sekitar ya. Iya,
terus bisa berharap produk saya bisa laris manis, melebihi dari 20-30 orang yang per harinya. Melebihi di toko online offline ini. Iya, Ya. gitu. Terus apakah Kak Putri berkenan jika saya bantu Kak Putri untuk membuat akun Shopee agar Kak Putri dimudahkan dalam berjualan, agar produk Kak Putri juga dikenal oleh masyarakat Indonesia? Sangat setuju. Sangat mau ya Kak Iya, Putri ya. mau banget. Oke, berarti nanti setelah wawancara ini selesai, saya akan buatkan akun untuk Kak Putri. Untuk saya minta ininya Kak Putri, minta foto produknya. Kak Putri udah ada KTP kan? Sudah. Saya minta foto produknya, kemudian kalau ada video produk nggak apa-apa, kita cantumkan di situ beserta harganya. Sudah dipastikan kue ini halal ya Kak Putri? Ya, 100% halal. Oke, nanti saya akan bantu. Mungkin kita bisa tutup dulu ya wawancara ini. Kita akan membuat akun, teman-teman, membuat akun Shopee untuk Kak Putri ini di belakang layar saja, karena ini akan memakan waktu yang banyak ya. Jadi kita lakukan di belakang layar aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Putri atas waktunya. Iya. Selamat malam Kak Putri, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Akhirnya kita ketemu lagi Kak Putri Iya, di benar. wawancara kedua kita ini. Iya. Kak Putri boleh nanya-nanya sedikit ya. Gimana sih pengalaman Kak Putri selama menggunakan e-commerce ini Kak Putri untuk berjualan? Pengalaman saya tuh sekarang lebih ke positif ya, dan penjualan saya sekarang cukup meningkat drastis karena pelanggan saya itu sudah mulai banyak tahu dari postingan saya di media sosial dan e-commerce saya, dan secara tidak langsung meningkatkan penjualan saya sih. Oke, gimana sih, apa aja Kak Putri kendala yang Kakak alami selama menggunakan platform ini? Kendalanya ya sekarang saya harus lebih konsisten, membuat konten yang lebih menarik lagi, terus lagi membalas pesan customer dengan cepat ya, dan harus bersaing juga dengan dengan penjual yang lain. Oke. Kak Putri, apa sih yang membuat Kak Putri memutuskan untuk menggunakan platform Shopee aja nih daripada platform-platform e-commerce yang lain? Karena menurut saya sekarang tuh Shopee tuh sudah banyak yang menggunakan ya. Sekarang itu masyarakat lebih mengenal Shopee. Jadi saya saya menggunakan Shopee tersebut karena ya banyak. Terus fiturnya juga mungkin? Iya, fiturnya juga lengkap. Lebih lengkap ya daripada dan platformnya. membantu saya. Membantu sekali. Iya. Oke, kemudian apa strategi pemasaran yang Kak Putri lakukan, yang Kak Putri gunakan untuk meningkatkan penjualan Kak Putri? Strategi saya itu ya dengan media sosial dan iklan online untuk meningkatkan penjualan saya. Kak Putri, gimana sih cara Kak Putri menghubungi pelanggan? Misalnya Kak Putri ada customer yang komplain soal produknya atau pengiriman yang lama, itu gimana sih cara Kak Putri menghubunginya? Saya menghubungi pelanggan tersebut melalui chat di e-commerce ini ya, dan menawarkan solusi garansi uang kembali jika produk tidak sesuai dengan pelanggan. Oh gitu ya, berarti kalau misalnya ada produk yang ada kesalahan dari kakak, berarti kakak siap ya menanggung jawab 100% uang kembali. Iya benar sekali. Lanjut ya Kak Putri, bagaimana sih cara Kak Putri mengukur keberhasilan e-commerce kakak ini? Saya mengukur keberhasilan bisnis e-commerce ini dengan melihat peningkatan penjualan saya, dengan kepuasan pelanggan yang awalnya hanya menjual sekitar 20-40 toples kue kering per hari, sekarang alhamdulillah sudah meningkat menjadi 100-150 toples per hari. Oke, berarti bisa dibilang bahwa penjualan kakak di e-commerce ini lumayan meningkat ya, lumayan berhasil ya Kak Putri. Oke, lanjut Kak Putri, apa sih rencana kakak untuk lebih meningkatkan lagi penjualan di e-commerce ini? Saya berencana untuk meningkatkan kualitas produk sih, dan meningkatkan strategi pasaran yang terutama. Oke, Kak Putri, kemudian apa yang membuat Kak Putri ini yakin bahwa bisnis ini bisa maju dan sukses? Karena saya yakin, karena produk saya ini berkualitas dan lagi harganya terjangkau. Apalagi di Papua tempat saya tinggal ini sekarang ini belum banyak yang berjualan lewat e-commerce. Ya benar.
Oke, berarti bisa dibilang masih sedikit saingannya. Iya, sedikit. Tapi untuk pelanggannya gimana tuh Kak Putri? Pelanggannya sudah lumayan Lumayan banyak ya. ya. Berarti bisa dibilang lebih banyak pembeli dibanding penjual di sini. Iya, benar. Oke, terakhir ya Kak Putri, apa sih saran yang akan Kak Putri berikan kepada para pelaku UMKM di luar sana? Saran saya sih untuk pelaku UMKM yang lain, kalau ingin menggunakan platform e-commerce ini, jangan takut untuk memulai. Karena apa? Karena semua sekarang ya lebih ke orang-orang mencari informasi itu melewat media sosial, Lewat terutama internet ya, Kak? iya. Jadi itu penting bagi UMKM untuk memanfaatkan media sosial tersebut. Karena tidak semua hal harus besar, tapi harus berkembang. Oke, itu tadi ya teman-teman. Tidak semua hal harus besar, tetapi semua hal harus berkembang. Oke, untuk teman-teman yang lain, untuk para UMKM di luar sana, itu tadi jangan takut untuk memulai. Semua itu harus belajar, semua itu harus berkembang. Ada contohnya seperti Kak Putri ya, dari yang awalnya berjualan hanya laku 20 sampai 40 per hari, toples per hari, sekarang bisa 100 sampai 150 per hari ya. Oke, itu cukup lumayan meningkat ya Kak Putri, karena Sangat membantu. karena ini juga masih estimasinya masih 1 bulan lebihan ya. Ya, benar. Bener, baru 1 bulan sudah bisa mencapai hal itu, sangat-sangat luar biasa sih. Iya. Oke, mungkin itu saja wawancara kita pada malam hari ini. Terima kasih khususnya Kak Putri yang sudah berkenan di waktunya diganggu. Iya. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Mari Kak Putri. Iya.